Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan melanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin yang sekarang sampai dengan bab tentang pengharaman ghibah dan perintah menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian ayat lainnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Hadis pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis ini jelas sekali menunjukkan hendaknya seorang tidak berbicara kecuali dengan ucapan yang baik, artinya yang ada manfaatnya. Dan jika ia ragu apakah ucapannya itu ada manfaatnya atau tidak, maka lebih baik diam. Pelajaran hadis, di antara bukti kesempurnaan iman seorang pada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berkata baik serta menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Hadis kedua, Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Muslim yang bagaimanakah yang paling mulia? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang membuat semua kaum muslimin selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran hadis, larangan menyakiti orang lain. Dan sesungguhnya sebaik-baik orang muslim adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Hadis ketiga, Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjaminnya masuk surga. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran hadis, menjaga lisan dan farji dari perbuatan yang diharamkan adalah jalan untuk mencapai surga dan selamat dari siksa neraka. Hadis keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu ucapan tanpa dipikirkannya terlebih dahulu, maka ia akan terpeleset masuk jurang neraka yang lebih jauh dari jarak yang terbentang antara timur dan barat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran hadis, setiap orang harus mampu menjaga lisannya dan tidak membiarkannya bebas berbicara sesuatu yang tidak berguna. Barangkali dari ucapannya itu dapat mendatangkan siksa. Oleh karena itu, ia wajib mempertimbangkan dan perkataannya sebelum diucapkan serta mengetahui akibat dari perkataannya tersebut. Hadis kelima, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kata-kata karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menaruh perhatian pada pembicaraannya, maka Allah akan mengangkatnya lantaran ucapannya beberapa derajat. Dan sungguhnya seorang hamba yang berbicara tanpa memikirkan kata-katanya yang mengandung kemurkaan Allah, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran hadis, janji akan ditinggikan derajatnya di surga bagi orang yang berkata baik, serta ancaman dimasukkannya ke dalam neraka bagi orang yang berkata buruk. Hadis ke-6, Abu Rahman Bilal ibnu Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang berkata-kata dengan kalimat yang mengandung keridhaan Allah sementara ia tidak menyadari dengan ucapannya, niscaya Allah akan mencatat untuknya keridhaannya karena ucapannya tadi hingga pada hari di mana ia akan menemuinya. Dan sesungguhnya seorang yang berkata-kata dengan kalimat yang dimurkai Allah tanpa menduganya bahwa akan berakibat seperti itu, niscaya Allah akan mencatat untuknya kemurkaannya karena ucapannya tadi sampai pada di mana ia akan menemuinya. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta, dan Tirmizi ia berkata hadis ini hasan sahih. Pelajaran hadis,
Ibnu Al-Bari berkata, saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam pengertian hadis ini, yaitu seorang yang mengatakan suatu ucapan di hadapan penguasa yang zalim untuk mendapatkan persetujuannya, pada Allah memurkainya. Ia telah mengiasi kebatilan yang diinginkannya, yaitu berupa penumpahan darah, menzolimi orang muslim, dan lain-lain untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka ia sungguh telah jauh dari Allah dan akan mendapatkan murka darinya. Demikian juga dengan ucapan yang diucapkan di hadapan penguasa, namun diridhoi oleh Allah agar penguasa tersebut mampu menahan hawa nafsunya dan mencegah kemaksiatan yang diinginkannya, maka ia akan mendapatkan ridha Allah dan tidak diduga sebelumnya. Demikian pembacaan hadis pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan juga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.